Itulah kehidupan rakyat masa itu, mencari anak yang bisa ketawa umur-umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak akan jumpa kan. Kek, kita belum kenalan nih. Iya. Nama kakek siapa ini? Agus Salim Maralaut Arahap. Oh, Arahap kakek. Ya. Saya sekarang ini sudah umur 87 tahun. Lahir tahun bulan 8 tahun 36 lainnya. Sampai di Belawan, rupanya saya punya bapak pengganti yang mengayomi saya, yang membimbing saya supaya jadi melek matanya, karena dulu di kampung, ya kan, diberi saya nama Agus Salim. Analisa nama saya tuh bisa dibikin karena Agus Salim tuh pakai Maralaut Arahap. Itu sambungannya. Ya saya singkat jadi Asmara Laut Arahap. Jawab As itu Agus Salim. A sama S, ya. Itulah saya sekarang. Jadi kakek katanya dulu ikut berjuang. Iya. Kayak mana itu kayak awal-awal? Secara perjuangan tuh secara nggak ada spontanitas. Karena di masa itu kita ya sebagai pubertas gitu, ya bermain-main lah kemana-mana kan. Jadi ada nampaknya gerak yang kira-kira rasanya kita itu untuk kepentingan bangsa gitu. Iya. Perasaan bangsa itu ya penduduk kota itulah gitu. Ya kan, bukan karena kita orang politik, bukan. Tapi perasaan kita orang itu kan kawan-kawan dulu situ. Ikut sebarisan dengan orang itu bergerak. Dari waktu merebut menyatakan itu sudah tanggal 16 Agustus bukan 17. Iya. Rasanya sudah ada yang nggak sabar lagi menyatakan hasrat dia itu mau merdeka itu. Maka adalah sebagian kelompok kecilnya, ya, yang mungkin ya belum dapat siraman apa namanya itu semangat kebangsaan itu, tapi sudah ikut bergerak. Oh, udah macam preman-preman sekarang lah begitu. Udah kita rebut itu. Kita sudah mau merdeka tuh. Dirobot itu ada kantor polisi di situ. Ada yang tahu barangkali di dekat air apa itu apa namanya itu apa macam di PAM itu. Iya. Di Belawan ada tower, itu. Tower gitu ya. Tower. Di Belawan itu ada agak kecil. Kan? Di samping itu ada kantor dulu kantor apa kepala sep apa Kertapi DSM. Nah, itu ada tempat dia. Di situ sudah dijadikan kantor polisi. Kantor polisi itu waktu itu ya kantor polisi Jepang. Udah masa Jepang ini, mau merdeka ini. Iya. Bukan masa Belanda lagi. Coba kalau masa Belanda lain lagi ceritanya. Saya masih anak-anak, belum tahu apa-apa. Cuma tahu baru uang sen, uang benggor, uang rims itu aja baru. Jadi itu masa merdeka. Mau merdeka itu ya kita berebut dari Jepang. Itulah berebut menurunkan bendera Jepang itu dari muka kantor polisi itu. Menaikkan bendera merah putih. Sedangkan bendera merah putih kita itu masa itu udah cerita. Itu dulu di zaman akhir-akhirnya kekuasaan Jepang itu mau runtuh. Iya. Orang tuh bersiap-siap mau mempertahankan apa nih untuk kekuatannya itu dengan iktikat ada barisan baru, bilang jibaku, barisan mati, barisan baru berani mati gitu. Jadi itu tandanya orang tuh kalau memang termasuk kalau sekarang tuh boleh bilang gitu RPK-nya itu dulu lah, ya, yang bisa turun kemana-kemana gitu. Iya. Jadi itulah, itu ada tandanya. Tandanya itu yang umum sudah dikasih les merah.
Oh, pakai yang pita umum merah. itu. Itu tandanya. Tandanya. Jadi di masa itu banyak kali dari pasaran direkrut itu kain merah itu. Kain merah, kain putih bisa aja dibikin kan. Kain merah nggak boleh beredar di luar. So itu khusus untuk tanda tentara berani mati. Itu tandanya. Jadi oleh karena itu maka kain merah untuk bendera merah putih sulit didapat, nggak dapat Waktu itu. Jadi ada itu kebetulan orang tua saya dulu beli stagen dari Jawa Tengah, warnanya macam batu bata, merah batu bata. Panjang ada kira 20 meter untuk stagen gitu. Ya kan perempuan kan dulu kan begitu. Iya. Jadi itulah dipotong-potong, dirakit menjadi merah. Jadi kayak waktu zaman-zaman kakek mulai ikut pergerakan itu pas remaja gitu. Umur Belum. Masih 8-9 tahun. Oh, dari umur 9 tahun? Itu ngapain aja tuh kayak dari masih kecil itu kan padahal. Tapi begitulah, entah mungkin kodrat kita dikasih Allah begitu, Iya, agak besar badannya. Dipandang orang juga macam sudah bisa berbuat macam dewasa. Itu barangkali. Ya rasa hati itu pun sudah banyak yang di atas umur kita sudah ngajak-ngajak kita bergerak macam orang dewasa. Iya. Dengan sendirinya terbawa-bawa gitu. Jadi mana gerakan-gerakan yang sudah rasanya masuk dewasa, iya, kakek ikut. terkontak, kita ikut. Jadi orang tuh nggak masalah gitu. Jadi kakek dulu ngapain aja tuh waktu itu? Dulu itulah, sudah begitu udah ceritanya sudah habis lah itu. Udah memang waktu berjalan juga, sudah merdeka begitu. Tanggal 17 seterusnya. Iya. Ada pula menggagas untuk membuat pasukan yang kira-kira, karena sudah dipantau orang-orang yang agak dewasa, bahasa orang sekutunya nggak berapa peduli dengan anak-anak yang mau timbul dewasa, dianggapnya bodoh gitu. Nah gitulah. Jadi dibentuklah itu namanya gagasan si Butong Gultom, orangnya besar. Jadi dia tuh nunut sama anak-anak yang kira-kira puber mau dewasa gitu kan. Bentuklah masih kita bikin pasukan semut. Pasukan semut namanya. Itu. Jadi apa kerja kita? Operasi kita apa? Kalian karena menurut pendapat orang Barat, kalian ini masih di bawah umur. Belum dianggap jadi musuh atau dari kawan. Iya. Pokoknya masih bebas statusnya gitu. Jadi disuruhlah waktu tugas kita, kalian masuk ke pelabuhan, kalau yang dewasa nggak boleh, tapi kita bawa pisang, makanan, pisang, nanas, itu untuk pepaya, untuk dijual, itulah alibi. Alibi itu. Alibinya. Jadi kalaupun secara terang-terangan masuk dari pos, keluar masuk itu nggak boleh, kita bisa dari pagar-pagar tuh nyeludup. Kalau sudah di dalam nggak apa-apa. Yang penting cari tahu masuk ke dalamnya. Sudah masuk ke dalam, udah ya kita udah bebas saja. Soalnya nanti keluar pun begitu, nggak bisa jalan pos, sebab pos itu rasmi, asal ada surat, ada perintah, baru boleh keluar masuk, karena situ basis senjata sekutu. Belawan itu dulu untuk tempat menyaplai operasi orang tuh secara militer. Iya. Peralatan militer ada di situ semua, senjata-senjata, amunisi, ya, makanan, itulah semua. Jadi itulah kerja kami, mencari tahu di mana ada amunisi, berusaha mengambilnya, ya kan mencuri lah namanya kan. Walaupun senjata, tapi yang penting amunisi. Sebab kalau senjata, waktu pembuangan senjata Jepang itu pas di muka pelabuhan apa itu namanya Haven 1, di seberang itu Palononang namanya, di situ ditimbun semua senjata-senjata yang dirampas dari Jepang. Orang sekutu yang nimbunnya, dirusain, udah masuk, usahain.
bawa bot-bot itu diantar ke sana. Jadi itulah kami cari cuman yang bisa pakai. Terkadang loopnya cocok, tapi nomor apanya senjatanya nggak cocok. Nah, itulah disortir. Inilah laskar mana bisa dipakai karena belum ada supply senjata kita. Iya. Baru bambu runcing. Kalau tenaga bambu runcing itu senjata yang dirampas dari Jepang itulah berapa biji lah, berapa pucuk lah. Nah, itulah. Ya, kita bekerja begitulah. Dapat itu amunisi, kita bawa keluar. Nah, nanti kita serahkan sama TKR. Tapi apa kayak kira-kira kejadian yang paling nggak kakek lupakan lah waktu penjajahan itu? Ada nggak kira-kira kejadian yang menurut kakek? Banyak sebenarnya. Waktu ada 3 yang menjadi kesan. Pertama waktu itu Jepang mau kalah, itu ada tangki spesial untuk minyak pesawat. Yang paling besar di situ untuk kekuatan pesawat udara Jepang itu kena bom. Waktu itu kena bom, paling jarak saya tuh ada 1 kilometer lah. Jadi kakek lihat langsung? Nampak. Memang itu lapang namanya, nggak ada pohon-pohonan ngelindung, nggak, langsung nampak. Karena kita tadi jalan Sumatera, kalau nengok ke arah kanan, itu mau ke Ujung Baru, pernah kan di situ. Mau ke Pelabuhan 1, tengok itu lapang itu nggak ada pokok-pokokan, nampak semua nyata. Situ nampak saya itu yang di bom itu, tahunya waktu kita dia meledak kita tercampak. Begitu jauh itu 1 kilometer hampir. Kena juga ya? Bisa juga udara itu nolak. Udara itu tercampak ke dalam lubang. Itu satu kesannya. Dan itu yang kedua, di waktu ada orang dituduh mencuri makanan, diarak di Jalan Sumatera itu telanjang. Itu orang kita. Orang kita. Ya, orang Jepang yang bikin. Yang ngarah orang Jepang. Yang berkuasa masih Jepang. Iya. Nah, itu habis itu nanti dipenggal. Itu di muka umum? Iya. Nah, itu. Dan itu yang ketiga, waktu ada mata-mata, maka saya yakin itu ada mata-mata di bangsa kita ini. Iya. Karena mau cari enak, mau jadi mata-mata, karena mau ngasih petunjuk informasi. Gitu kan, info. Ada itu pasukan bawah tanah kita yang pakai senjata, kebetulan di kamar bola. Tengah main-main. Ini biliar. Jadi ada yang ngasih tahu, dia dari situ, dia termasuk agak punya pimpinan lah, ada anak buahnya gitu. Itu terus datang ke situ, udah enggak tanpa tanya lagi, terus pakai stand. Itu tahu stand? Apa itu? Itu senjata yang dirakit begitu sederhana, cuma besi aja, nggak ada kayunya. Itu stand namanya. Itu jarak tembaknya 50 meter. Itulah ditembak, ada seorang Muhammad Koboi namanya. Ya nggak apa-apa, tembaknya nggak jatuh. Takut orang tuh, lari orang tuh. Nggak ada apa, nggak jatuh. Nggak terpengaruh. Tapi itu sebenarnya, sudah orang pergi, udah tinggalkan orang tuh, katanya menurut info apa itu di situ ada kaki tangan yang pasukan malam katanya. Itulah datang, langsung ditembak terus. Dia, tengah dia main-main bola gitu sendirian. Padahal nggak apa-apa, tengok orang tuh nggak tumbang, terus dicabut orang tuh pakai jeep. Tapi tak lama kawan itu jatuh juga. Keluarga kakek waktu itu ada yang sempat istilahnya jadi korban gitu atau? Kayak mana sih kehidupan dulu itu, kek? Wah, murah-marit betul.
Iya. Kalau masa itu kalau sudah dapat makan nasi jagung, nasi putih aja udah hebat. Harus orang ada yang makan itu saut namanya. Saut itu namanya dari apa itu ubi dicencang, Iya. dikukus. Nanti dia bikinlah lauk-lauknya itu entah apa-apa yang biasa bisa dimakan lah. Itu yang banyak dijual untuk umum gitu kalau lapar. Kalau mencari beras putih jarang yang dapat. Itulah kehidupan rakyat masa itu, mencari anak yang bisa ketawa umur-umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak akan jumpa kau yang bisa ketawa. Dulu kayak yang ngobarkan semangat itu, ingat nggak kayak kalau di Medan tuh? Oh, di Medan? Kalau tak salah dulu namanya. Abang kita satu di gugur di Tembung tahun 47. Ya, Mangaraun Harahap. Abangnya kakek? Ya, pasukannya itu Hizbullah. Hizbullah. Oke. Front Tembung. Nah, itu ya. Terus setelah itu kakek kerja apa tuh kayak setelah misalnya udah merdeka, udah nggak ada lagi penjajah? Ya, udah merdeka kita. Dari pemerintah tuh gimana? Ya, jadi waktu itu karena ada orang tua saya itu bekerja di ekspedisi Belawan. Dia muat barang, kirim barang gitu untuk luar negeri, dalam negeri, gitu kan. Jadi saya rasa orang tua ini timbang main-main ini sudah mulai umur siapa pula? Umur 17-18. Iya. Udahlah masukkan kerja. Saya sekolah juga prihatin sampai juga SMA. Sampai SMA. Tapi prihatin cari biaya pribadi lah. Kadang mencatut bagi malam. Mencatut karcis di loket dulu hebat itu. Dapat duit nanti beli buku, beli apa. Itulah. Gitu ya. Jadi saya itu memang yakin bahasa pengetahuan itu penting masa depan. Biarpun orang bilang begitu-begitu, saya sudah yakin bahasa tanpa kepintaran tidak akan bisa kita dapat orang yang lebih bagus. Itulah. Jadi di bapak saya itu coba dulu kuajukan kau ke ini perusahaan negara. Ya ajukanlah, ditunjukkan apa saya itu apa ijazah SMP. Cuma itu yang dapat baru, SMA-nya enggak, SMP-nya. Nah, rupanya di Benung. Itu kalau di perusahaan negara yang dioper dari Belanda, itu harus kalau kerja itu di Benung. Benung namanya itu, diuji 3 bulan. Tengok kalau pekerjaannya itu menghasilkan untuk perusahaan negara itu, ternyata lebih bisa ditupinya dari gajinya, baru dikeluarkan mandat. Jadi selama di Benung itu digaji juga nggak? Iya digaji. Gaji, tapi nggak full. Nggak full. Kadar apalah gitu. Istilahnya kalau sekarang training lah. Kan. Jadi saya lulus rupanya. Saya nggak tahu lulus atau tidak lulus, pokoknya kerja habis. Udah tuh kalau yang tahunnya saya sudah keluar mandat, golongan saya D2. Dulu D2 di pemerintah. Sejak kapan kayak jualan tisu kayak gini kayak? Dan kenapa kok bisa? Saya sudah apa itu kakek nenek perempuan rasa-rasanya sakit di kakinya, jadi penghasilannya kurang. Saya pala-palailah dengan semangat, mudah-mudahan ada rezeki. Itulah kalau kira-kira dah 8 bulan yang lalu lah. Oh, 8 bulan yang lalu. Iya. Yang biasanya saya nggak boleh keluar, makan tidur aja di rumah. Tapi saya tengok prihatin yang dihasilkan nenek itu udah nggak memadai lagi. Iya. Kan? Paksa saya turun keluar. Rupanya ya Allah kesian dong kali, dikasih juga rezeki, jadi bisa tambah-tambah gitulah. Ya sejak itu kakek jualan tisu. Ya. Dengan pertolongan itu, kalau tidak ada itu kereta sorong itu, kereta itu roda, kursi roda nggak bisa juga mungkin. Oh, kakek pakai kursi roda itu jalan. Itulah jalan, sama membawa jualan itu. Itu nongkrong di sana. Di mana tuh? Di Pinang 2 itu kawan itu ada yang tahu kan. Oh iya. Udah ada. Jadi di awal itu dari mana tisunya tuh kayak?
awalnya ya di apa orang dikasih kredit gitu. Bawa aja dulu gitu. Karena kita ada orang dikenal orang boleh bilang kan gitulah, orang tua kok takkan kemana-mana gitu. Iya. Tak usahlah dibilang orang baik ya. Nah, orang tua takkan kemana-mana. Rumahnya ada kok, rumah sendiri. Kan gitu. Nah itulah, dari situ ya adalah sedikit sisa-sisanya dikumpul lah dari modal. Jadi sampai sekarang kakek jualan tisu. Iya. Tapi kan kakek termasuk itu tadi kan pejuang, veteran lah bisa dibilang ya. Veteran ya kan? Iya, boleh bilang veteran tapi nggak pamrih. Itu sebabnya dulu saya tuh masuk spontanitas. Iya. Ya tidak memikirkan di belakang hari nanti ya, bisa menagih sama pemerintah, nggak ada. Niat begitu tidak ada. Kakek ikhlas ya? Ikhlas saja. Untuk membela negara. Begitu juga abang kami mau diminta ditaruh ke kuburan pahlawan. Nggak mau. Keluarga nggak mau ngasih. Biar aja di situ. Tapi walaupun gitu kayak apa ada nggak kira-kira pernah dari pemerintah tuh tahu keberadaan kakek terus mau bantu gitu? Nggak ada. Coba tidak ada itu umpamanya yang datang mensurvei. Belum ada ya. Seharusnya kan harus disurvei baru. Iya. Kalau kita sendiri melapor itu harus kita punya apa itu surat-surat apa itu biasanya gitu. Surat-surat. Apa aja, buktinya apa? Umpamanya gitu ya? kalau kita bilang kita miskin mesti datang ke penghulu begini. Iya. Saya enggak, jam sana. Tak ada yang survei kan. Nah, apa gunanya? Iya. Nanti bakal pikir orang tuh kita itu minta pamrih aja. Nah, enggak. Kira-kira apa harapan kakek? Harapannya untuk diri sendiri sudah nggak ada. Orang sudah lanjut begini. Cuma kalau dapat untuk rakyat lah. Kalau dapat diperbaiki itu hal ini apa namanya urusan rakyat ini mesti diduit itu semua. Semuanya dihilangkan. Ya. Yang dibilang orang dulu pungli semuanya hilang lah. Iya. Tapi memang kan kalau kakek memang nggak pamrih lah untuk itu kan dari awal memang ikhlas. Tidak ada. Tapi kita berharap sih semoga ada yang nonton nih dari pemerintah supaya diperhatikan lebih diperhatikan. Kakek pejuang gitu. Iya sebenarnya dari pejuang. kita tanpa ada pernyataan resmi. Kita dengan sendirinya secara alami, secara spontanitas kita memang berjuang. Sekiranya pun ada senjata di tangan kita sudah bisa menembak, udah jelas kita tembak. Nah, jadi kalau pemerintah meminta di mana resminya saudara itu dianggap sebagai pejuang, nggak ada. Nggak bisa, nggak perlu. Nah, tapi kenyataannya saya sampai sekarang masih hidup, ya. Saya tahu semuanya. Kalau ditanyakan macam mana semuanya, aktivitas di Pelabuhan Belawan itu saya tahu. Mula-mulanya macam mana Jepang menyerah itu saya tahu. Nah, waktu sekutu Jepang itu menembaki sekutu, saya juga saksikan. Nah, jadi kalau pemerintah meminta mana buktinya? Bukti. Ya gimana mau dibuktikan? Kalau sekiranya masih ada bendera yang saya bilang itu bendera yang dirakit sambung-sambung itu ada, barangkali itu bisa jadi bukti. Tapi kakek terus setiap hari jualan tisu ya? Iya. Sekarang ini. Ini pun tadi kalau habis ini sholat, jualan tisu. Anak ada berapa? Ya? Anak ada berapa? Anak yang tanggungan nggak ada lagi. Itu tadi cuma anak saya perempuan yang kebetulan belum lagi mapan. Ya, sinilah tinggal. Itu tadi cucu. Nah, jadi kalau yang langsung saya biayai nggak ada lagi. Ya, kakek karena untuk kehidupan sendiri sama juga memang udah terbiasa kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah kayak ya kalaupun ada pemerintah mau membantu
Ya, nggak perlu dipersulit apalah ya kan? Nggak perlu. Karena mau dia bantu ya syukur, tidak bantu ya nggak apa-apa. Nah, barangkali ya untuk cucu-cucu saya atau anak saya bisa memanfaatkannya. Betul. Umpamanya ya dia belum punya rumah, bisa entah dengan bantuan pemerintah bisa dia punya rumah gubuk-gubuk sendiri. Ya alhamdulillah. Nah, itu tanda ada penghargaan. Ya. Tapi kalau kita mau ngorek-ngorek gitu enggak. Udahlah. Tuhan saja sudah ngasih aku umur segini, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa sekarang umur kayak? 87. Wah. Ya, 87. Kalau diingat sulitnya mencapai umur 87 tuh, ya bisa lagi diterapkan lagi. Iya. Rezeki yang luar biasa dari Allah. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Yang saya tahu mulai jadi pikiran yang terkesan udah umur 3,5 tahun. Dari umur 3,5 tahun. Nah, banyak kali peristiwa yang dibeberkan sehingga kira-kira enggak tertuliskan lah. Dah, banyak betul. Ya.